Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asik, pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesempatan dan juga mencapai kesuksesan. Pendidikan juga bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang karakter kita. Serta pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan kita bersama. Oleh karena itu, di sini Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah berdiri untuk menciptakan sebuah pendidikan yang baik, yang dapat mensukseskan insya Allah di dunia dan juga di akhirat, serta dapat juga menjadi jalan untuk masa depan kita semua. Lalu, masih bingung mau lanjut kuliah kemana? Langsung saja join bersama kita di Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah Lempuying Jaya. Dan untuk Sobat Asik semuanya, akhirnya kita bisa berjumpa kembali di program podcast Asik Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah. Masih bersama saya dengan Silviani Salsabila dari program studi pendidikan agama Islam semester 5. Dan kali ini saya sudah bersama dengan ketua beserta wakil dari program studi, sekarang giliran dari pendidikan bahasa Inggris ya Kak ya, yang sudah bersama dengan kita hari ini. Lalu apakah yang akan kita tanyakan nanti saja, makanya simak terus apa yang akan kita obrolkan. Pokoknya jangan sampai di skip ya, supaya tahu informasi yang menarik dan juga lengkap mengenai program studi pendidikan bahasa Inggris dari Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah. Oke, langsung saja kita sapa kedua narasumber kita pada hari ini. Ada ketua dari Hima PBI dan juga wakil dari ketua Hima PBI. Boleh diperkenalkan Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kakak siapa nih? Ketua dan juga wakil dari Hima PBI. The first, maybe I will introduce myself. Okay. My name is Risma Afnita. I'm from English Education. Dan untuk wakilnya? And my name is Nohara Jana. I'm from English Education too. Ada Kak Risma dan juga Kak Nila ya, dari program studi pendidikan bahasa Inggris atau English Education. Betul. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Kak yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kita pada hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam rangkaian kegiatan yang mungkin bisa kita bagikan bersama dengan Sobat Asik semuanya mengenai kegiatan yang ada di program studi pendidikan bahasa Inggris. Oke. Nah, yang pertama ya, ini Kak Risma dan juga Kak Nila ya, adalah wakil dan juga ketua dari Hima PBI yang baru aja dilantik. Jabatannya agak tinggi ya. Orang nomor 2 ya di PBI. Iya dong, nomor 3 kalau gitu. Ada dekan, ada kaprod dan juga ada ketua Hima. Yang pasti ada anggota juga selanjutnya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi orang terpenting PBI setelah beberapa urutan. Oke, nah menjadi seorang ketua dan juga wakil ketua Hima PBI yang umumnya itu sekarang kayaknya diminati oleh para leaders ya, benar? Ya, karena rata-rata hampir 70% dari PBI itu cewek semua. Yang pasti itu bukanlah suatu hal yang sangat-sangat susah. Karena rata-rata cewek itu mudah untuk diajak kompromi. Betul banget. Katanya kan sekarang lagi musim-musimnya independent woman. Nah, ini kayaknya suatu gambaran dari 100% mungkin ini hanya 70%-nya aja yang hadir ya, sudah menggambarkan seberapa independen sih anggota PBI di Asik ini. Oke, nah kayaknya kemarin juga baru ada kegiatan ya Kak ya di PBI. Ya, alhamdulillah. Program salah satu one of our program kerja yaitu pelatihan karya ilmiah Kak. Pelatihan karya ilmiah. Tapi lebih merujuk ke pelatihan Mendeley. Pelatihan Mendeley yang dihadiri. Karena kan Mendeley kan ya semua orang bahasa that's the something important to menulis the writing. Iya, karena menulis itu hal yang paling penting ya ketika kita sedang menjalankan pendidikan perguruan tinggi. Jadi nggak salah juga kalau misal diadakan pelatihan Mendeley yang diadakan oleh Hima PBI. Oke, nah terus untuk kemarin ya Kak ya, kayaknya kegiatan juga agak ramai. Ya, penasaran juga dihadiri oleh seluruh anggota PBI saja kah atau seluruh mahasiswa dari IAIN Asik? Tentunya kegiatan itu kemarin kita undang ke seluruh Hima Prodi
karena kegiatan itu bersifat umum. Karena kan berbentuk akademis ya Kak ya. Jadi kita kira semua program studi juga butuh. Jadi kita undang semua anggota Hima lainnya untuk gabung ke acara kita. Jadi gak cuma dari PBI, tapi juga di Hima lainnya. Dari prodi MPI, HES, ES, PGMI, PAI semua hadir. Alhamdulillah. Dan kegiatannya juga berjalan dengan lancar pastinya ya Kak ya. Alhamdulillah. Nah, kita kayaknya belum berkenalan terlalu jauh ya. Jadi untuk Kak Risma dan juga Kandila ini adalah sepasang kekasih ya, bukan dong ya. Ngawur. Bukan, partner ya. Partner untuk menciptakan PBI menjadi yang baik di antara yang terbaik, ya kan? Sebenarnya kan yang kita juga partner seluruh Hima ya kan? Kita cuma covernya aja. Sebenarnya partnernya yang menjalankan kan tetap kita semua. Benar-benar bersama, bersatu. Itu juga luar biasa karena mungkin kalau nggak dibikin sistem yang seperti ini, kebanyakan anggota itu hanya mengedepankan yang namanya ketua dan juga wakilnya saja. Tapi kalau kita buat sistem kerjasama, kita sebagai ketua dan juga wakil itu hanya cover, sedangkan yang menjalankan semua anggotanya. Nah, kayaknya itu juga agak sedikit masuk akal ya. Iya, bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Nah, terus selama ini BTW Kak Risma dan juga Kandila semester berapa? Kalau untuk saya masih semester 3. Semester 3, Kak Rismanya? Semester 5. Semester 5. Alhamdulillah udah setengah perjalanan ya kan. Kayaknya kita udah manusia-manusia pilihan yang diciptakan untuk bertahan sampai sejauh ini. Tuhan bersama semester 5. Nah, sejauh ini ya, selama menjadi anggota dari program studi pendidikan bahasa Inggris, lika-liku atau apa sih kesan dan pesannya? Kesan dulu deh, pesannya nanti akhir-akhir aja. Kira-kira apa? Selama menjadi anggota PBI. Sebelum menjadi ketua dan juga wakil dong pastinya ya. Jadi dari awal kita masuk. Iya. Ya, pertama kalau saya that's my experience. Pertama masuk ke PBI juga awalnya sih coba-coba. Karena emang benar bisa jadi, karena kalau dipikir-pikir bahkan saya sendiri kenapa kalau ditanya nggak ngambil PBI karena takut mencoba. Iya, karena kalau nggak dicoba, orang yang benar-benar punya minat untuk join itu mungkin 3 dari 10 nggak sih? Ya. Kalau misal punya minat, kecuali emang itu orang benar-benar ada jiwa melekat ke Inggris-Inggrisannya. Tapi ya mungkin sekitar gitu ya. 4 dari 10 deh kalau nggak salah ya, sekitaran gitu. Kalau nggak benar-benar dipaksa untuk mencoba. Nah, untuk Karisma sendiri awalnya coba-coba ya. Awalnya coba-coba, terus ya terbawa arus. Jadi sekarang tuh kayak ya ternyata seseru ini loh. Ya seru, ya kayak ternyata kayak gini gitu. Kayak gini lumayan apa tuh? Ya pusingnya kena, bahagianya kena, kayak gitulah, campur aduk rasanya. Tapi kan saling melengkapi, nggak cuma pusingnya aja. Iya, alhamdulillah. Karena soalnya kalau kita lihat-lihat ya dari semua prodi ya, karena ini semua mungkin isinya Wonder Woman. Nah, jadi lebih kelihatan kayak erat banget gitu persaudaraannya. Exactly. Tapi kita nggak tahu karena hidup itu sawang sinawang guys ya. Kan pepatah bilang kalau rumput tetangga lebih hijau. Tapi bener nggak sih ya Kandila? Kalau di PBI memang seerat itu persaudaraannya. Asli Kak, itu bener-bener erat banget. Nah, untuk Kandila sendiri, ini awal masuk tapi kelihatan kayaknya emang minat ya dari bahasa Inggris. Ya, kalau saya sendiri memang minat. Tapi gimana ya Kak, kan itu memang bahasa luar. Awalnya ini takut nggak sih, menakutkan banget nih bahasa Inggris. Tapi ayo kita coba gitu. Cuman seiring waktu berjalan, Inggris not scary bro. Akhirnya terbawa arus juga. Terbawa arus. Tapi memang kayaknya udah hobi Inggris dari awal ya. Mengenal Inggris sejauh apakah sebelum masuk di Asidik ya? Kalau saya sih, kalau 10% itu paling saya cuma 20%. Bahkan bisa jadi 1,5%. Serius. Mengenal bahasa Inggris ya sebelum masuk ke. Iya, karena cuma saya kan dari SD maybe.
SD itu cuma berapa persen pengenalan vocabulary, itu juga nggak jauh kan. Di SMP juga ya kayak gitu-gitu. Ya udah cuman gitu-gitu aja. Terus SMA nggak ada. Serius? Jadi iya. Jadi itu kayak terus ya coba-coba. Awalnya saya takut juga sih. Cuma mampu nggak sih aku sebenarnya gitu ya? Ya itu karena jiwa yang coba-coba itu. Oke. Emang kayaknya kita perlu mencoba sesuatu hal yang baru, guys. Kalau Kanila sendiri? Kalau untuk saya beda nih Kak. Beda. Kalau saya memang dari kecil waktu SD tuh udah les bahasa Inggris. Oh, memang les itu disuruh Kak atau keinginan sendiri? Waktu itu saya pengen sih Kak. Oh, berarti emang udah punya ketertarikan sendiri dong sama bahasa Inggris. Betul. Ya? Betul. Setelah les SD malah nggak ada kan pelajaran bahasa Inggris. Lanjut SMP, setelah SMP pun udah nggak ada les tempat saya. Dengan pelajaran SMP seadanya itu juga. Ya udah lanjut SMA. SMA ada dong tapi. Ada. SMA saya ada nih Kak. Makanya shock banget bisa-bisanya di SMA nggak ada bahasa Inggris. Iya, soalnya kayak nggak tahu juga ya. Nggak tahu. Ya udah kita nggak usah bahas itu deh. Oke. Masalah sekolahnya kan. Iya, terus setelah SMA, lulus SMA mau milih jurusan di IAIN ini. Gimana ya yang termasuk passion saya dengan yang semulanya SD, SMP, SMA, terus tiba-tiba saya masuk program yang keagamaan nih. Agak bingung nih, bimbang. Jadi belum gitu. pernah memasuki sekolah swasta? Betul banget belum. Kak. Jadi tuh untuk saya sendiri malah takut nih kalau mau pindah masuk ke keagamaan. Punya ketakutan tersendiri. Jadi saya ambillah bahasa Inggris yang karena udah dari umum awal, gitu. Udah dari awal umum. Karena juga mungkin udah punya ketertarikan dan alhamdulillah cocok ya. Iya. Akhirnya terbawa arus. Nah mungkin juga ini bisa menjadi gambaran ya buat sobat asik yang punya cerita sama seperti Kak Nila. Mungkin karena saya dulu juga waktu pertama belum pernah masuk di sekolah yang basicnya keagamaan, agak shock. Ini kok bisa untuk perempuan dan juga untuk laki-laki kok bisa beda sih? Betul banget. Bisa gitu. Tapi ternyata setelah saya masuk di sekolah yang basicnya keagamaan ya sobat asik, bahasa Arab nggak sesulit bahasa Inggris kok rumusnya. Tapi tetap sulit. Tetap sulit. Karena bukan bahasa kita. Plus min ya. Iya. Emang harus ya ini ketemu ini jadinya ini kayak nggak masuk aja. Tapi ya memang itu bahasanya. Mungkin kalau kita orang lain belajar bahasa Indonesia pun akan merasakan hal yang sama dengan kita. Betul ya. Banget. Kalau aku mau ada fun fact nih. Untuk eratnya anak PBI itu gimana? Saya dari anak negeri nih, SD, SMP, SMA belum pernah pelajaran bahasa Arab yang sedemikian rupa gitu kan. Terus tiba-tiba dapat bahasa Arab berat banget. Tapi teman-teman yang lain tuh support banget nih Kak. Kita ada belajar bareng gitu. Jadi akhirnya bisa memiliki rasa saling melengkapi dari situ. Dan itu yang sekarang diterapkan di PBI. Iya dong. Sampai sekarang. Luar biasa. Mungkin bisa jadi contoh untuk prodi-prodi lain atau untuk sobat asik di sana di luar ya. Mungkin yang sekarang merasa nggak punya temen atau mungkin merasa kurang paham karena ada beberapa orang yang kalau mendengarkan secara langsung dari papan tulis itu nggak paham sama sekali. Tapi bisa paham ketika belajar bersama teman-teman. Termasuk seperti itu kah? Kak Harisma dan juga Kak Nila? Kadang. Tapi memang nggak selalu ya, tapi ada beberapa momen dan juga beberapa materi yang nggak bisa kita pahami langsung sama. Kadang spontan juga kan. Kadang memang kayak kita mau memahamin secara langsung tuh itu apa ya, mau nanya kok kayaknya agak malu. Tapi giliran kita ngobrol agak serius dengan teman kita, cuma kayak gitu. Ini easy bro. Easy right? Easy. Nah terus juga tentunya ada beberapa aspek juga yang melatar belakangi kenapa Hima PBI bisa sesolid itu. Tentunya tadi diantaranya semua pekerjaan itu dijadikan sebuah tanggung jawab bersama dan ketua dan wakil Hima itu hanyalah sebuah cover dari program studinya. Lalu ada sistem saling melengkapi di mana ada anggota yang mungkin dirasa kurang ya, bukan nggak bisa dong Kak ya, kurang memahami beberapa materi, teman yang lain bisa melengkapinya. Yang terakhir pengen juga tahu ya, mungkin untuk sobat asik semuanya yang mau join ke IAIN
IAIN Asidikia masih bingung pilih prodi. Nah, ini bisa juga dong join karena sekarang bahasa Inggris itu English is fun. Nah, Inggris menyenangkan. Terus Inggris juga jangan khawatir, no worries about English. Jangan takut. Tapi kalau misalnya you can do it. Dan ini benar-benar kayaknya bisa dibilang penting juga karena kalau kita belum tahu kedepannya kita akan hidup di sini-sini saja. Betul banget. Ini juga bisa karena menjadi kan pawang. Perkembangan zaman itu kan akan terus menerus. Jadi kalau bahasa Inggris kan ya, kalau bahasa Inggris sendiri itu kan bahasa internasional Kak. Jadi apapun kita butuh buat bisnis, misal berjiwa bisnis itu bisa kita belajar kan pasti. Untuk bahasa Inggris walaupun mungkin sedikit demi sedikit ya. Mungkin minimal bisa speakingnya aja. Yang penting ada yes-nya doang gitu kan udah agak kelihatan Inggris banget gitu. Yes, no. Makanya ya dari situlah sobat asik yang masih bingung mau pilih jurusan yang mana, mungkin juga punya basic yang keagamanya agak kurang, tapi bukan berarti kurang terus kita jauhin dong. Betul kita banget. juga harus cari tahu. Tapi kan jangan khawatir, di IAIN Asidikiah ini tetap ada pelajaran-pelajaran agamanya. Di PBI juga ada ya? Pasti ada. Karena nggak pernah ketinggalan karena agama kan sekolah kita juga di bawah naungan pondok pesantren Asidikiah. Jadi tetap basic kita adalah keagamaan. Walaupun mau ambil jurusan hukum atau juga ekonomi syariah tetap masih ada basic keagamaannya. Jadi jangan takut nanti kalau aku fokus ke bahasa Inggris agama aku kurang. Enggak mungkin. Jadi kalau penasaran langsung aja join bareng sama kita di Institut Agama Islam Nusantara Asidikiah. Nah, nggak nyesel. Mungkin bisa nanti langsung tanya-tanya di kolom komentar ya yang mau tahu tentang IAIN Asidikiah atau khususan untuk prodi bahasa Inggris. Bisa cari taunya di sosial media kan? Iya, kita punya sosial media, ada YouTube, ada Facebook, ada juga Instagram. Oke. Mungkin bisa di-spill. TikTok juga ada. Yang aktif. Kita tuh paket lengkap. PBI itu sangat paket lengkap. Bisa di-spill dong. Kalau FB-nya Hima Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di IAIN Nusantara Asidikiah. Jangan lupa dicari. Nah, dicari langsung aja di @friend ya. Atau mungkin di-follow ya di FB. Iya, di-follow langsung aja bisa dicari tahu kegiatan. Kalau nggak percaya sesolid apakah PBI, silahkan dilihat sosial medianya. Oke. Solid. Oke. Yang terakhir mungkin ada harapan untuk Hima PBI ke depannya, Kak. Mau seperti apa ke depannya, atau mungkin yang sekarang sudah cukup bagus tapi kita harus meningkatkan kesaudaraan lagi, atau mungkin ada yang perlu diperbaiki. Mungkin bisa disampaikan di podcast kali ini. Kalau hal yang perlu ditingkatkan tuh masih banyak ya PR kita tuh. Pengembangan Hima ini masih banyak PR buat kita. Jadi paling harapan kita untuk kedepannya ya tetap mensukseskan Hima Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, lebih mengembangkan bakat kita loh, bakat kita, skillnya, basic, skill basic in English. Ya paling harapan kita ya kita dari prodi bahasa Inggris kita harus jago bahasa Inggris. Itu harapan untuk prodi bahasa Inggris. Juga jangan tidak lupa kan kalau kita sedang menjadi mahasiswa, ya pastinya kan kita harus punya literasi, tulisan kayak gitu. Ya kita harap seperti itu. Paling program-program kerja kita juga menjerumus ke situ juga, alhamdulillah. Iya, program kerja kita tuh fokus untuk meningkatkan our skill kita, Kak. Ya, khususan untuk anggota dari prodi PBI. Ya, kalau bisa kan seperti yang kemarin itu pendidikan apa? Pelatihan mendelay, Kak. Pelatihan mendelay itu kan juga pengembangan skill juga. Terus yang kita buat untuk yang speaking kita ada English club every setiap Kamis, setiap minggu every week. Yaitu untuk pengembangan skills untuk speaking kayak gitu. Nah, untuk daily-nya Kak, setiap hari kita menggunakan bahasa Inggris juga nih Kak untuk di kelas. Conversation-nya. Sesama prodi bahasa Inggris aja. Iya dong. Ya barangkali sama kelas sebelahnya diajakin juga nggak apa-apa kan, ntar nyaut ke sebelah sampai ujung dan di kelas saya.
Bisa juga ya. Oke, dan untuk program kerja tentunya tidak lepas dari dukungan Kaprodi ya. Ya, pasti Kaprodi luar dari biasa. PBI. Dengan siapa Kaprodinya, Kak? Ibu Nini Mulyani. Ibu Nini Mulyani. The Thanks best. juga. Okay. Ya karena kita kebanyakan mayoritas cewek. Wonder Kaprodi Woman kita gitu. juga cewek. Jadi Masya Allah. Jadi benar-benar lengkap banget ya. Independennya tuh kerasa kalau banget kayak independent momennya ini. Iya. Oke deh. Kalau gitu thanks ya Kak ya udah hadir di podcast Asik. Semoga ini menjadi awal pertemuan kita yang luar biasa dan semoga kita juga bisa membawa keberkahan ke depannya. Amin. Dan semoga nanti kita bisa berjumpa kembali di podcast Asik ya bersama dengan Prodi PBI. Kalau bisa kan 2 periode. 2 periode kan bisa jadi, boleh lah ya. Siapa tahu kan nanti ada kesempatan 2 periode. Atau mungkin kalau Karismanya udah mau sibuk di luar, Kanila 2 periode bisa ajak partner yang lain. Dan semoga PBI selalu sukses. Amin. Semakin banyak peminatnya juga, selalu mengudara ya. Dan juga selalu menjadi yang baik, yang terbaik di antara yang baik deh pokoknya. Sukses untuk PBI, Karisma dan juga Kanila, semoga lancar prokernya. Thank you. Semoga tidak ada halangan dan juga selalu dipermudahkan untuk menciptakan kegiatan-kegiatan ya. Oke. Dan juga untuk Sobat Asik semuanya, thanks yang udah menyatu bersama kita kali ini ya, bersama podcast Asik. Jangan lupa pokoknya nantikan terus podcast kita bersama dengan ketua dan juga wakil dari Hima Prodi yang ada di IAI Nusantara Asidikia. Dan nantikan dan juga tentukan prodi terbaik pilihanmu sebelum menjoin bersama kita di Institut Agama Islam Nusantara Asidikia. Kita jumpa lagi di waktu yang akan datang. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.